Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan saya berdoa supaya semua dalam keadaan baik-baik, karena memang kita memerlukan kebaikan Tuhan. Kita bukan saja memerlukan kebaikan Tuhan, dan kita tahu bahwa hidup manusia tidak mempunyai kebaikan. Dan juga manusia sangat terbatas. Bukan hanya sangat terbatas, manusia memiliki banyak kekurangan di dalam hidup ini. Jadi tanpa kebaikan Tuhan, maka hidup kita akan cacat, hidup kita akan bahaya. Artinya kita tidak bisa menemukan jalan yang sesungguhnya yang kita rindukan di dalam hidup ini. Jadi kebaikan Tuhanlah yang paling utama di dalam hidup kita, karena kalau kebaikan Tuhan hadir di dalam hidup kita, maka kita yang terutama kita bisa beroleh keselamatan. Tetapi kalau kita jauh dari kebaikan Tuhan, maka kita tidak akan mengenal keselamatan. Di dalam hidup ini, seperti yang saya sering katakan bahwa ada dua kekuatan yang selalu hadir di dalam hidup manusia. Kekuatan pertama adalah kekuatan Tuhan, dan dia adalah pribadi yang baik. Dan kekuatan yang kedua adalah kekuatan setan yang terus mengelilingi hidup manusia. Bahkan kekuatan setan itu selalu memaksa manusia untuk manusia melakukan apa yang diinginkan oleh setan. Dan kita tahu bersama pembuktiannya bahwa manusia sejak kecil, manusia sudah pandai berbohong. Ini yang kita harus sadari, bagaimana hanya dua kekuatan di dalam hidup ini yang hadir di dalam hidup manusia. Tidak ada kekuatan yang lain. Oleh sebab itu, pastikan dirimu bahwa engkau bertemu dengan Tuhan yang benar, Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi hidupmu. Jangan sampai Anda salah di dalam beriman, karena setan itu selalu membodohi manusia, menyesatkan dan membuat manusia akhirnya tidak berjumpa dengan Tuhan. Ya, inilah yang paling penting, karena tanpa kebaikan Tuhan maka manusia akan binasa. Kenapa manusia mati? Itu karena manusia tersesat. Dari Taman Eden, Tuhan sudah mengatakan, jangan makan buah itu, nanti kamu mati. Tapi setan datang menyesatkan manusia. Setan bilang makan saja. Nah, ini yang membuat manusia sampai saat ini, keluarga kita sudah banyak yang mati. Mungkin teman-teman punya keluarga juga sudah banyak yang mati. Mungkin ada yang baru mati beberapa hari yang lalu. Saya ingin beritahu kepada kita, itulah satu pembuktian bahwa dunia ini atau iblis itu menyesatkan manusia. Karena tidak menemukan lagi jalan kehidupan. Jadi kalau dibawa ke rumah sakit, tidak ada jalan kehidupan. Dokter hanya paling tinggi hanya bisa berkata, kita berserah kepada Tuhan. Kami sudah berbuat semaksimal mungkin. Tapi semuanya itu tergantung kepada kemurahan Tuhan. Nah, di sini kita perhatikan bahwa manusia tidak ada jalan. Kenapa manusia tidak ada jalan? Karena manusia tersesat. Karena tidak ada jalan untuk memiliki kesehatan, maka manusia harus mati. Tidak ada jalan untuk memiliki kehidupan yang diharapkan, maka manusia harus mati. Itu sebabnya kita perlu perhatikan bahwa tidak ada manusia yang mau mati. Manusia berjuang keras untuk menolak kematian, untuk melawan kematian. Coba tanyalah kepada setiap manusia. Manusia tidak menginginkan kematian. Ya, karena kalau ada kematian maka keluarga akan berduka. Bukan hanya berhari-hari, bisa berbulan-bulan, bahkan sampai tahunan. Karena apa? Karena itulah manusia terpisah dengan orang-orang yang dia kasihi. Nah, oleh sebab itu, maka saya ingin katakan kepada teman-teman, milikilah Tuhan, alamilah Tuhan,
terimalah Tuhan, dan hiduplah bersama dengan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa memberikan kehidupan. Hanya Tuhan jalan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dan pada kesempatan ini kita akan kembali diberkati bagaimana seorang narasumber yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga apa yang dia rasakan itu ingin dibagikan kepada kita semua, di mana narasumber pada waktu itu sempat mengalami kelumpuhan, ya, dan bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada beliau, dan akhirnya beliau disembuhkan dan bisa berjalan, dan sekarang dia meninggalkan imannya yang lama karena beliau adalah seorang yang antikris, artinya orang yang anti kepada Kristus, orang yang tidak percaya kepada Kristus, dan beliau dengan iman yang tidak percaya tapi Tuhan mengasihi. Nah, kita akan dengarkan kesaksiannya supaya ini bisa menguatkan kita semua dan juga bisa mencerahkan, bahkan menerangi kehidupan kita. Oke, kita sambut narasumber kita, Ibu Lila. Ya, Shalom Ibu Lila. Ya Pak. Shalom Ibu. Salam Pak. Ya, apa kabar Ibu Lila? Puji Tuhan Pak. Ya, suara saya jelas ya Ibu? Jelas Pak. Ya, luar biasa. Ibu Lila ini melihat Tuhan dengan mata terbuka. Terus kemudian mendengarkan suara yang audible. Itulah sebabnya saya katakan selalu Tuhan Yesus itu memberi bukti. Ya, dia bukan hanya ditulis di dalam buku, enggak. Tapi dia memberi bukti bahwa dia adalah Tuhan yang hidup. Di luar Tuhan Yesus tidak ada kehidupan. Untuk pembuktiannya, seluruh dunia mati semua manusia. Itu artinya manusia tidak menemukan kehidupan. Makanya Tuhan Yesus bilang, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui aku." Ya, Tuhan Yesus jalan. Makanya jalan terbuka setelah Tuhan Yesus turun ke dalam dunia, dia buka jalan karena manusia tidak ada jalan. Mau ke surga pakai apa? Teman-teman, tidak ada jalan. Mau jalan tol tidak bisa. Mau pakai apa kita ke surga? Mau pakai pesawat? Nggak bisa. Ya, kalau sudah habis bahan bakar, pesawat harus cepat-cepat turun. Karena kalau tidak turun akan ditarik setan dan manusia mati semua di situ. Tapi Tuhan Yesus membuktikan bahwa 2000 tahun yang lalu dia terangkat ke surga. Disaksikan lebih dari 500 orang. Dan mata mereka menyaksikan langsung dia terangkat ke surga. Jalan terbuka. Jalan yang tadinya tertutup karena manusia mau naik pakai apa ke surga? Ya, tidak bisa manusia naik ke surga. Hanya Tuhan Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Itu sebabnya pada kesempatan ini kita akan dengarkan bagaimana kisah perjalanan daripada Ibu Lila. Oke Ibu, terima kasih Ibu sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan Ibu bisa ceritakan bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Ibu dan berbicara kepada Ibu serta membuat kelumpuhannya disembuhkan. Dari kaki yang lumpuh tidak bisa berjalan, disembuhkan oleh Tuhan. Tentunya dimulai dari latar belakang dulu ya Bu. Ya, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Lila. Silakan Ibu. Ya, selamat siang Pak. Saya sudah mengganggu waktu luang Bapak sebentar. Nama saya Lila Lestari Brumilala. Saya nama bapak saya Sakura Milala dan juga nama ibu saya Nur Cahaya Delima Berubangun. Bapak saya berasal dari Desa Sarinembah, Kecamatan Munte. Ibu saya berasal dari Desa Batu Karang, Kecamatan Payung. Kami 5 bersaudara. Pertama, abang saya bernama Pendeta Surya Kencana Milala. Kedua, kakak saya masih Muslim bernama Sukma Ika Merdekawati. Ketiga, abang saya Roni Alpasera. Sekarang dia lagi posisi perbal, dialah anak nomor 3. Dia sekarang juga mengalami kelumpuhan, dia cacat Pak. Terus keempat, saya Lila Lestari Brumilala. Kelima, adik saya masih Muslim, Erikta Saputra Milala.
Nah, jadi Pak, pertama dulu saya agama Muslim, saya tidak pernah lupa dengan sholat 5 waktu. Saya berumah tangga bersama dengan satu suku saya marga Tarigan. Saya lahiran anak saya ketiga beratnya 1,8 sampai di Bidan Epi Susanti Bintara 4. Saya lahiran sampai di sana saya ditolak, saya harus dikirim ke rumah sakit besar. Tapi karena perekonomian saya menurun, jadi saya minta tolong kepada bidan itu, tolong Kak, jangan bawa saya ke rumah sakit besar, saya tidak punya biaya, saya kalangan bawah. Sementara saya berumah tangga bersama marga Tarigan, saya mengalami KDRT dan juga saya dipoligami selama hampir 5 tahun baru ketahuan. Saya lahiran anak saya bernama sekarang Pani Sahara. Sampai saya di rumah sakit karena bidannya mungkin terenyuh melihat keluhan saya. Ibu jangan bilang ya, katanya. Saya lihat keseharian ibu bermasyarakat. Memang bidan itu tidak jauh dari rumah kontrakan saya. Saya dulu tinggal di kontrakan Haji Nikmah, Bintara 4. Dia dipanggil Eyang. Dia banyak sekali kontrakannya di situ, banyak yang tinggal orang Ambon, orang Batak dan juga orang Karo dan juga orang Betawi dan juga orang Jawa dan Sunda. Tahu? Setelah itu dikasih ibu bidan itu saya obat 1 di bawah lidah kita taruh, katanya sama saya. Saya di bawah lidah ditaruh obat penurun tensi. Saya ini kan tiba-tiba dites lagi tensi saya karena sudah ada rangsangan, saya sudah pembukaan 5. Anak saya pertama dan kedua saya tidak pernah susah untuk melahirkan. Tahunya saya lahiran saya jam 8 malam. Jam 8 malam karena ke suami saya tidak ada di rumah pas saya lahiran anak saya. Dia lagi bersama dengan kekasihnya. Saya lahiran jam 8 malam, besok pagi jam 8 pagi saya pulang ke rumah. Sampai saya di rumah, kaki saya ini kebas dan berat yang sebelah kiri. Kronologisnya saya pertama lumpuh. Baru udah gitu saya ini, kenapa kaki saya ini berat? Saya bilang, kenapa kaki saya ini berat? Kok tidak pernah saya seperti ini kalau lahiran? Kenapa ini? Pikir saya. Tahu-taunya saya kaget. Tiba-tiba tidak bisa saya gerakkan lagi kaki saya yang sebelah kiri. Tidak bisa lagi saya gerakkan kaki saya yang sebelah kiri. Tiba-tiba saya mengalami kelumpuhan. Tapi di saat itu lagi kumat, saya tidak tahu berbicara seperti apa. Saya seperti dibebankan batu yang beratnya hampir kurang lebih 100 kilo di paha saya ini, dia sama betis saya ini. Lutut saya ini tidak berdaya sama sekali. Saya tidak bisa menggerakkan kaki saya sebelah kiri. Memang bidan itu berbicara kepada saya, Ibu, kalau ibu saya paksa normal, nanti ada akibatnya. Apapun saya tanggung, karena memang perekonomian saya memang tidak ada. Bukan saya malu-malu berbicara, bukannya saya bilang saya mengeluh dengan hidup, tidak. Saya lahiran tahun 2004, bulan April, 17 April 2004, beratnya 1,8, beratnya 1,8. Saya dulu kalau tidak salah pembayaran saya di Rumah Sakit Bidan Epi Susanti Bintara kalau tidak 180, 220. Itu pun karena dia kasihan lihat saya. Tiba-tiba setelah sakit terus ini saya cuma mengeluh sama suami saya, sakit kali kakiku ini. Ya udah obatin. Sementara uang tidak dikasih. Dia pokoknya
Seberapapun dia kasih itu harus cukup. Kalau masalah tidak cukup, ya itu kita berpikir. Kalau suami saya dulu kan, baru siap seperti itu, saya tiba-tiba kalau lagi sakit, saya tidak mau air mata saya dilihat anak saya. Setiap sakit kaki saya tidak bisa berbicara. Aduh, ya Allah, sembuhkan aku, ya Allah. Ya Allah, sembuhkan aku, ya Allah. Saya dari Muslim. Kan. Aduh, bagaimana ya Allah, ya Tuhanku, Muhammad Rasulullah, tolong saya. Saya seperti itu, setiap sakit kaki saya ini, saya tidak tahu berbicara apa. Kadang dicubit pun tidak lagi berasa, dipukuli pun tidak berasa. Tapi rasanya saya tidak bisa bilang, seperti ditusuk, seperti nyeri, seperti linu. Dia sudah berlipat-lipat rasa kaki saya yang sebelah kiri ini sakitnya. Baru tiba-tiba pagi-pagi saya elap anak saya yang bayi tadi, saya elap, saya bersihin, saya elap. Mama nggak bisa nemani kamu mulu, kata mama saya almarhum. Mama saya kurang lebih baru hampir 5 bulan ini sudah berangkat ke Yerusalem baru. Jadi mama nggak bisa jagain kamu, kan kamu lihat bapak kamu pun di kampung harus dibantu. Mama juga harus bantu abang kamu, Roni Alpasera. Soalnya dia harus beli. Dia dulu abang saya ini masih pakai keteter. Jadi harus dibantu. Kadang dia kontrol, kata mama. Makanya mama ke Jakarta. Mama saya keahliannya bisa ngurut, bisa mengobati orang keseleo, bisa mengobati patah tulang. Saya seperti sudah minder. Saya siap saya bersihi anak bayi saya. Kalau mama saya tidak bisa selalu menjaga saya karena memang terbentur dengan keadaan, dengan ekonomi, dengan keadaan. Sikon lah situasi dan kondisi. Jadi mama saya harus mencari sesuap nasi untuk dikirim ke Sarinemba ini karena bapak saya dulu sama abang saya Roni Alpasera di Sarinemba, mama saya di Jakarta mencari nafkah. Kalau ada rezekinya dia kirim untuk belanja keluarga saya. Sementara saya pun lumpuh, jadinya bapak saya dulu di kampung ini bersama-sama 3 orang, adikku Erik Tasaputra, abangku Roni Alpasera, dan juga bapakku almarhum. Baru tiba-tiba saya sudah bingung, saya sudah kalut, saya sudah minder dengan semua. Tiba-tiba saya masuk, ada kursi di rumah saya tinggi, jadi kita bisa masuk kepala. Saya di situ setiap sakit itu saya, ya Allah sembuhkan aku, ya Allah, saya bilang. Tiba-tiba saya lihat cahaya, tiba-tiba saya melihat cahaya. Saya sudah sering dilayani oleh abang saya Surya Kencana, tapi itu tidak pernah masuk di akal saya. Jangan mau ini Kristen kita, kalau Kristen kita bisa kaya, bapak kita kaya. Bapak kita paling kaya katanya. Ah, tua ini ngomong apa sih? Kami kan masih di agama kami. Itu terus ini saya gitu. Tetap saya klaim, tetap saya tidak mau pindah agama di dalam hati pikiran saya. Jadi saya dikunjungi pun waktu saya baru-baru lumpuh, saya dikunjungi. Tetap saya tidak respon dengan gereja GKII Kalimalang, Stefati Ginting. Bapak Pendeta Stefati Ginting. Datang semua jemaat, kadang 8 orang, dia. Itulah saya dengar pertama, saya belum tahu saya buka Alkitab, itu saya dengar. Dia berdoa di rumah. Kami usir, kami tolak, kami tengking dalam nama Yesus katanya. Tetap tidak masuk di akal saya walaupun saya didoakan. Tapi maaf cakap, maaf sangat. Tapi dia kalau ke rumah bawa Indomie, bawa gula, biarinlah. Didoain juga, dibawain mie kok. Ada pikiran saya dulu nakal. Kan lumayan anak saya bisa minum teh, bisa makan mie ke anak saya. Ada begitu pikiran saya dulu. Jadi saya ada sempat dulu dikunjungi 3 kali. Tapi tetap tidak masuk di akal saya. Abang saya Surya Kencana pun datang bersama bibi saya Unjuk. Yang sekarang tinggal di Priuk. Dia mempunyai perusahaan PT Gloria Gurki Persada. Itu pun dia datang melayani saya. Tetap tidak masuk di akal saya. Dia datang suka membawa saya obat Nerobion dan Parmaton Formula. Itu saya minum. Setiap saya minum perasaan saya enak. Belum nanti 1 jam dia kumat lagi. Kumatnya saya tidak tahu seperti apa rasa kaki saya yang sebelah kiri ini. Dari paha saya, dari lutut, betis dan
ini apa tapak kaki saya ini, telapak kaki saya. Sudah seperti itu, tiba-tiba saya masuk di bawah kursi. Saya ya Allah, tolong saya ya Allah, bagaimana ini anak saya tidak ada yang mengurus ya Allah, ya Tuhanku, saya bilang terus. Saya terus berharap, tidak ada pikiran saya untuk tetap saya ingin tetap berserah gitu pada Allah lah. Tiba-tiba masuk saya ke kursi, saya melihat cahaya. Saya melihat cahaya seperti pelangi berbinar-binar, tapi dia muncul itu cahaya itu ke mata saya. Dia tertuju ke mata saya. Saya melihat ini, saya merinding sampai saat ini. Hah? Tuhannya orang Kristen? Hah? Tuhannya orang Kristen? Karena saya lihat setiap saya masuk atau saya lagi berjualan, saya lihat itu dibikin orang. Karena lokasi saya, lokasi orang Batak. Jadi setiap saya lihat itu, saya melihat di pang-pangnya di rumahnya. Dibikinnya pakai ini, gambar Tuhan Yesus. Makanya saya bisa melihat, Tuhannya orang Kristen. Saya bilang, tiba-tiba saya mendengar suara. Saya belum tahu yang namanya membuka Alkitab. Tahun 2005, bulan 6, saya dibaptis. Kalau tidak bulan 8, bulan 9, saya dibaptis di GBI Mawar Saron. Tiba itu, saya mendengar suara menggema. Wahai anakku, bagi engkau yang berbeban berat, datanglah kepadaku. Maka segala bebanmu akan diringankan bila engkau di dalam Dia. Kalau tidak salah itu saya dengar. Saya sampai merinding. Kok suara kok begini? Kok suara begini? Suara begini kan. Tiba-tiba setelah saya mendengar suara itu, saya seperti, bisa dibilang saya seperti dibilang kayak orang mempunyai halusinasi tinggi. Setiap orang datang berkunjung melihat saya, tetap semangat ya Mama Ica, tetap semangat ya, nanti kamu sembuh katanya. Tetap semangat. Kadang sisiran saya pun saya tidak mau, rambut saya dulu sebahu. Saya tidak pernah lagi mau sisiran rambut. Kalau muka saya tidak seperti orang sakit, segar. Tiba-tiba, tadi teh saya melihat Tuhannya orang Kristen teh. Dia berbicara teh. Kamu yang enggak aja, jangan gila lah gitu. Semua orang kayak udah membuli saya. Jangan gila lah kalau begitu katanya. Saya tidak bohong, ada saya dengar. Pas dia mau nyanyi itu, saya mendengar gitu. Gitu Tuhannya orang Kristen ini tadi. Tapi saya tidak tahu. Jadi saya bilang, saya tadi mendengar gitu. Dia menyanyi, tapi saya tidak tahu apa yang dinyanyikannya. Tapi musiknya seperti itu. Saya bilang, kamu udah gila, besok saya nggak mau lagi datang ke rumah kamu. Kata sebelah saya orang Lampung, depan rumah saya orang Sunda. Baru dekat rumah saya ini kebanyakan orang Betawi. Di Bintara dulu, saya dulu tinggal di kontrakan Eyang Haji Nikmah. Seperti itu. Lalu selesai saya melihat Tuhannya orang Kristen, kedamaian itu saya rasakan. Saya dibilang saya bersaksi, saya belum mengerti apa bersaksi. Tapi setiap orang datang, saya sudah bilang, datang orang GKI, saya sudah melihat Tuhannya orang Kristen. Berarti kamu, itulah satu pendetanya berbicara, pendeta mudanya. Bawalah jiwa berapapun harganya. Dia bertelepon dengan Bapak Stefati Ginting, bawalah jiwa berapapun harganya. Itu saya dengar. Tapi saya tidak mengerti itu apa maksudnya, saya belum tahu. Baru siap seperti itu, damai saya rasa. Walaupun suami saya pulang, maaf cakap, walaupun suami saya pulang kadang di sininya merah, saya tidak pernah bertanya kenapa itu. Rasa penasaran saya sudah hilang. Sudah hilang, tapi saya memang belum sepenuhnya ingin ikut Tuhan Yesus, tapi tetap saya ini damai. Setiap saya bersaksi, hati saya damai, walaupun anak saya cengeng, tetap saya timang. Lalu saya telepon abang saya, Surya Kencana. Bang Tua, saya bilang, apa dek? Aku mau Tua, apa? Aku mau baca-baca buku orang Kristen.
Saya tidak tahu namanya Alkitab. Saya tidak tahu namanya Alkitab. Saya pokoknya saya tidak tahu namanya Alkitab. Pas saya ini saya mau baca-baca. Saya mau baca-baca bukunya orang Kristen. Saya bilang kepada abang saya, Surya Kencana. Datang dia berbicara kepada saya. Besok saya datang, Dek. Tenang, Dek. Dia sambil menangis berbicara seperti itu. Nah, besok saya datang, Dek. Iya, Wah. Saya bilang, datang, Wah. Aku bilang, Adek sembuh, tenang. Adek jangan menangis. Tenang, Adek jangan menangis. Iya, Wah. Saya mau baca buku orang Kristen. Saya bilang, terus datang besok bibi saya. Kalau orang Karo bilang impal. Tapi kalau orang Batak bilang pariban. Datang bibi saya itu, saya dikasih uang. Ini pegang uang, ini. Apa yang kau perlu beli, jangan kau pikirkan. Bapak kita orang kaya, Bapak kita orang yang baik, Bapak kita penuh kasih. Yang penting, kamu harus tetap percaya, katanya. Saya bilang, tapi kalau gereja ke Kelapa Gading, kalau kamu mau gereja ke Kelapa Gading naik taksi, pulang pergi bibi tanggung, katanya. Di situ suami saya bisa dibilang kadang 3 hari sekali pulang, kadang 5 hari sekali pulang. Kalau saya bertanya, itu pasti ada pertengkaran, pasti ada kalau saya bertanya. Tapi setelah saya melihat cahaya itu, hati saya damai. Saya tidak pernah mau bertanya dia gimana. Dia pulang pun walaupun pikiran saya kalut, galau, tapi tetap saya tidak pernah mau bertanya, kemana kamu berapa hari ini? Tidak pernah saya mau bertanya seperti itu. Selesai seperti itu, saya langsung besoknya didatangi saya oleh GKII karena saya pernah bersaksi, saya lihat Tuhan yang Kristen. Itulah saya dibawa ke gereja GKII Kalimalang. Pendeta Stefati Ginting, Bapak Stefati Ginting. Di situ saya mendengar lagu pertama saya injak gereja itu. Bukan dengan barang panah kau menebus dosaku. Tapi pulang dari ibadah itu, perasaan saya nyaman dan tidak nyaman. Saya tidak mengerti. Mengapa saya terus merinding ini? Mengapa terus saya merinding? Saya bilang, kenapa terus saya merinding ini? Kak, kok pulang dari ibadah ini saya terus merinding? Saya telepon abang saya, Surya Kencana. Bang Tua, bilang, apa? Saya hari ini udah ke gereja GKII Kalimalang. Tapi saya tidak nyaman, saya tidak tahu kok saya merinding terus, ku bilang. Ya udah, stop taksi. Saya ditatah-tatah, jalan pun saya ngesot-ngesot. Jadi belum pun sampai di tempat ibadah, baju saya ini udah kadang kotor karena saya jalan harus ngesot-ngesot sambil gendong bayi, sambil saya bawa anak saya 2 bernama Lisa Hera Veronica dan juga Anggreni Miladewi. Saya pergi ke gereja, sampai di sana saya ditata, saya ini pelan-pelan, kotor pun nggak apa-apa bajunya, nanti bisa kita inikan, katanya. Tiba-tiba pas di situ di GBI Mawar Saron saya ibadah jam 5. Tiba-tiba di situ ada tim pendoa datang. Maaf, sangat saya lupa dengan Bapak itu, tapi dia sering dulu masuk di TPRI, penerjemah bahasanya orang Ambon, perempuan. Bapak itu mempunyai uban kanan kiri di sini. Dia badannya tinggi besar. Dia badannya tinggi besar. Dia bilang, bagi engkau yang berbeban berat silahkan datang ke depan, katanya. Langsung saya ngesot ke depan. Saya didoakan. Puji Tuhan, kaki saya bisa saya gerakkan, tapi belum memang sepenuhnya sempurna. Selesai di situ, saya ini langsung, siapa ingin hidup baru? Siapa ingin hidup baru, katanya. Saya langsung angkat tangan. Saya belum tahu itu tapi memang damai hati saya. Apapun
seperti dibilang kalau orang dunia bilang kayak seperti kena hipnotis. Tapi damai. Siapa mau hidup baru? Saya mau. Langsung saya dibaptis selam. Saya dibaptis selam tahun 2005. Tahun 2005 bulan 8, kalau tidak 8 bulan 9 tahun 2005. Buku baptisan saya pun ada sampai sekarang, saya simpan di rumah. Baru siap dari situ tetap saya masih bodoh. Kadang jalan saya 2 langkah, tek, katanya bodoh lagi, duduk lagi saya. Tetap saya jalan 2 langkah, bodoh lagi, bodoh lagi. Terus saya nyanyikan yang seperti itu sambil saya nyuci baju. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Seperti itu. Siap saya dibaptis selam, saya selalu tumpang tangan. Saya selalu tumpang tangan, Tuhan. Tuhan, saya berbicara pun dulu, berdoa pun saya belum sempurna. Saya belum tahu gimana berbicara, gimana berdoa seorang Kristen. Bapak, tolong Bapak jamah suami saya supaya dia jujur, Bapak. Apakah memang saya sudah diduakan? Jadi tetap, walaupun saya masih tertatih-tatih berjalan, saya tetap ingin, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu terus masuk di hati pikiran saya. Dan juga saya dilayani oleh abang saya Surya Kencana. Itu yang dia bilang kepada saya, pencobaan-pencobaan yang dia berikan tidak pernah melebihi dari kekuatanmu. Dan juga adikku, segala air matamu akan diperhitungkan. Itu saya ingat sampai sekarang, firman Tuhan. Firman Tuhan yang dilayani oleh abang saya, Pendeta Surya Kencana Milala. Baru siap seperti itu, langsung saya tumpang tangan. Jam berapapun ibadah di Mawar Sarat, walaupun saya jalan 5 langkah, tertatah-tatah saya 5 langkah, lalu berhenti lagi, saya minum. Kemanapun saya harus bawa minum. Bahkan bisa saya bawa minum karena saya tidak tahan capek, bisa saya bawa sampai 3 botol aqua sedang itu di dalam tas saya. Karena saya kalau capek sedikit minum. Tiba-tiba pas saya udah sering saya mau baca, saya berdoa karena saya dengarkan waktu itu Gembala Sidang Yakob Nohoy berbicara, mana yang kamu minta pasti kamu letakkan tanganmu di Alkitab ini, kamu buka firman Tuhan, itulah yang kamu ditegur Tuhan, katanya. Saya akan menjauhkanmu dari kutuk dan tulah. Itu saya dengar dari firman yang sering saya baca. Saya sering baca dari pokoknya apa yang saya mau itu. Walaupun saya belum mengerti sesungguhnya apa arti Alkitab. Jadi sekarang ya puji Tuhan, kami sudah dimenangkan. Kami sudah dimenangkan di dalam kami keluarga ini 5 orang kami. Anak bapak saya, kami 5 orang, kami sudah memenangkan 3 orang. Tapi kami akan berusaha selalu akan membawa jiwa damai bersama Tuhan, damai. Walaupun banyak pencobaan yang datang, kita tidak pernah terpuruk. Walaupun banyak pencobaan yang datang, kita tidak pernah bisa jatuh. Itu kesaksian dari saya, Pak. Kalau memang ada yang kurang bisa saya tambahi sedikit, Pak. Ya, Bu, luar biasa ya. Bagaimana Tuhan Yesus telah menyatakan kuasa kepada Ibu Lila yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Makanya saya katakan firman Tuhan Yesus itu luar biasa. Amin. Jadi dari firman-Nya membuktikan bahwa dia adalah kebenaran. Matius 11 ayat 28, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini firman. Kenapa? Perkataannya sempurna. Marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Amin. Nah, kita melihat bahwa Ibu Lila ini bukan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kasih Tuhan itu untuk semua manusia. Kalau firman Tuhan Yesus misalnya begini, marilah kamu orang-orang Kristen, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu.
Nah, saya tidak percaya kalau dia itu Tuhan. Karena apa? Karena dia tuh cuma Tuhan satu kelompok. Kalau dia Tuhan yang benar, itu firman-Nya juga benar. Misalnya Matius 11 ayat 28. Marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi tidak ada perkecualian. Luar biasa kan firman Tuhan? Amin, Sempurna. amin, amin. Luar biasa. Jadi dia tidak pandang latar belakangmu, engkau punya kepercayaan apa. Bahkan engkau tidak percaya Tuhan pun, ateis pun tetap disayang Tuhan. Karena firman itu untuk semua manusia. Marilah kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan itu juga suara yang didengar oleh Ibu Lila. Luar biasa kan? Jadi sekalipun manusia tidak percaya kepada Tuhan Yesus, firman Tuhan itu tidak dipengaruhi. Tidak dipengaruhi dari kepercayaan manusia, tidak dipengaruhi dari situasi dan kondisi yang dimiliki oleh manusia. Dia kasih. Dia Allah yang mengasihi, dia Allah yang baik. Dan kasihnya tidak bisa berubah oleh karena responmu. Kasihnya tidak bisa dipengaruhi oleh karena sikapmu. Ibu Lila ini sudah banyak kali kakak kandungnya, abang kandungnya, yaitu Pak Surya Kencana yang lebih dahulu bertobat, terima Tuhan Yesus, yang lebih dahulu murtad, ya, jadi murtadin. Nah, bagaimana dia mengalami kasih Tuhan? Pak Surya Kencana ini terus memberikan masukan supaya adiknya, keluarganya pun ikut percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, beliau bersikeras, dia tidak mau, dia tetap tidak yakin kepada apa yang disampaikan oleh Bapak Surya Kencana. Dan yang luar biasanya, Tuhan Yesus sendiri yang datang dan menyembuhkan beliau, berbicara, dan Ibu Lila melihat dengan langsung. Ya, kenapa Ibu Lila bisa melihat Tuhan Yesus? Karena dia Tuhan yang hidup. Ya, dia bukan Tuhan yang mati. Dia hidup. Makanya di luar Tuhan Yesus tidak ada kehidupan. Karena apa? Lihatlah manusia semua terbaring di dalam kubur. Manusia tinggal menunggu waktu, antri, semuanya antri untuk menuju kepada kematian. Dan itulah kenyataannya bahwa dia Allah yang hidup. Nah, di dalam Yohanes 8 ayat 44 jelas di situ bahwa iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Jadi iblislah yang membunuh manusia dari sehari ke sehari, dari detik ke detik. Ada ribuan manusia yang mati setiap hari. Iblis ini memang kejam dan iblis ini keji, jahat sekali. Makanya kalau manusia menjadi jahat itu berarti iblis sedang mengikat hidup mereka, iblis sedang menguasai hidup mereka, iblis sedang membuat manusia menjadi sama seperti setan. Nah, oleh sebab itu kita bersyukur 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus datang untuk memberikan kehidupan di dalam kita. Makanya Tuhan Yesus, dia mati cuma 3 hari untuk melakukan penebusan. Dia bangkit, dia kalahkan maut. Karena tidak ada satu manusia pun yang bisa keluar dari kuburan. Sekalipun sekelas Musa, nabi besar. Sekalipun sekelas Abraham, tidak bisa. Daud, tidak ada yang bisa keluar dari kuburan. Hanya Tuhan Yesus, karena dia apa? Dia adalah Allah yang hidup. Dia bukan hanya dia bukan manusia seperti yang dipahami oleh banyak orang, ya. Dia Allah yang hidup. Dia Tuhan itu sendiri. Nah, yang luar biasa ini dinyatakan kepada semua orang, dan Ibu Lila adalah salah seorang yang mengalami kuasa kasih Tuhan, ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Ibu Lila, pada kesempatan ini jadi bagaimana, mohon maaf ini saya tanyakan yang sifatnya pribadi, bagaimana rumah tangga Ibu? Apa sudah bercerai dengan suami pertama? Apa dengan suami sebelumnya? Kan suami... Ya Pak, maaf ya Pak. Suami saya sudah bercerai itu... dengan... Ya. Iya Pak. Saya sudah bercerai dengan suami saya pertama Pak, yang Marga Tarigan. Oh. Ya. Jadi suami Ibu yang sebelumnya, yang suami pertama itu
itu adalah dari satu iman dengan ibu pada waktu lalu. Satu iman, Pak. Tapi walaupun dia Muslim, dia juga makan daging babi, Pak. Iya. Oh, begitu ya. Iya, 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 iya. Oke. Jadi sama-sama Muslim ya ceritanya dulu ya. Iya, Pak. Kami ketemu di Jakarta, Pak. Pendidikan saya SD di SD Srengseng 02 Jakarta Barat, dan juga saya SMP di SMP 207 Jakarta Barat Meruya Ilir. Iya. SMA saya di SMA Kelapa Dua, Pak. Kelapa Dua Wetan. Iya. Iya, iya, iya. Berarti yang duluan Iya. Berarti yang duluan murtad itu adalah abang kandung dari ibu ya? Bapak Surya Kencana. Abang kandung saya. Bapak Surya Kencana Wilala. Ya. Nah, itu pada waktu ibu ditawarin untuk ikut Tuhan Yesus sama abang ini, kenapa ibu tidak mau langsung terima pada waktu itu? Apa pertimbangan ibu? Saya remeh aja gitu, Pak. Remeh aja gitu. Sering dia berkata begini, tetap saya anggap remeh terus gitu, Pak. Maaf. Bukannya saya ini ya, Pak. Maaf. Iya, Pak. Iya, seperti itu memang dulu. Ibaratnya agamaku lah, agamamu. Aku tetap bawa agamaku begitu. Itu dulu di dalam saya, Pak. Oh, jadi ibu tetap yakin bahwa agama ibu pada waktu itu jauh lebih baik daripada apa yang diyakini oleh abang kandungnya? Iya, Pak. Sempat saya dulu bilang, karena abang saya kan juga ya MTQ, bagus dia untuk baca Al-Quran gitu, baca ajan. Dia sering dulu gitu, Pak, di Desa Batu Karang, Pak. Jadi saya pikir abang saya ini udah lari pikirannya. Begitu pikiran saya dulu, Pak. Dulu pemikiran ibu bahwa abang ini sudah kafir ya, sudah murtad ya? Iya, Pak, kayaknya perasaan saya gitu. Kalau saya bilang gitu, kalau Muslim bilang tidak, kalau sudah tidak satu akidah kan, kalau kita meninggal pun nggak ada lagi dia di situ pun udah bisa. Nggak ada apa, Bu? Kalau kita tidak satu akidah, maksudnya tidak satu akidah itu, Pak, agama sudah berbeda. Ya. Kalau agama sudah berbeda, meninggal gitu, kayaknya gimana sih, Pak, kalau bisa dibilang najis gitu, Pak, najis. Oh. Iya, Pak. Iya. Jadi luar biasa ya bagaimana kasih Tuhan telah menjamah ibu. Oke, ibu bisa ceritakan setelah ibu percaya Tuhan Yesus pada waktu itu, apa kaki ibu langsung disembuhkan Tuhan pada waktu ibu melihat penglihatan itu? Bisa dibilang, Pak, kedamaian saya rasakan, kaki saya pun bisa saya gerakkan yang kiri ini, Pak, bisa saya gerakkan. Tapi memang kalau untuk berjalan saya masih bertati-tati. Sebelum saya baptis selam, Pak, itu belum sepenuhnya sempurna, Pak. Sebelum saya baptis selam. Jadi setelah baptis selam baru sembuh sempurna. Iya, Pak. Terus saya satu lagi saya kasih tambahan kepada Bapak. Setelah saya mendapatkan kasih Tuhan kita Yesus Kristus, saya mempunyai otodidak, Pak. Otodidak. Saya mempunyai otodidak. Bisa saya ngurut, Pak. Ngurut. Saya bisa ngurut. Inilah tangan saya pekerja keras, Pak, tapi tetap halus karena Bapak kita selalu menjaga. Karena Bapak kita selalu menjaga, saya lebih sudah 1000 orang saya urut, Pak. Puji Tuhan, yang tidak bisa duduk, yang lemah syahwat, yang kanker payudara, yang peranakannya jauh, yang susah dapat momongan. Puji Tuhan, Pak, dari tangan saya ini, Pak, dititipkan Tuhan Yesus. Bersinar, Pak. Bersinar semua, Pak. Bersinar. Bersinar kemuliaan. Amin. Jadi teman-teman, teman-teman memang itulah bahwa
kita mempercayai Tuhan Yesus itu bukan sekedar mempercayai huruf-huruf ini yang tertulis di sini, enggak. Karena Tuhan Yesus itu terbukti. Jadi firman-Nya itu ditulis, apa yang ditulis itu menjadi kenyataan bahwa kita diberi kuasa. Kisah 1 ayat 8. Apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan beroleh kuasa. Itu sebabnya Ibu Lila ini mengalami kuasa Tuhan, ya. Jadi bagaimana tadi beliau menceritakan orang yang mengalami penyakit, yang keseleo, bahkan yang penyakit-penyakit berbahaya, ya maaf seperti lemah sawat dan penyakit-penyakit lain, ya itu mengalami kesembuhan. Sebetulnya bukan tangannya Ibu Lila yang punya kuasa, tidak. Tapi karena firman Tuhan terbukti. Di dalam Korintus dikatakan bahwa kamu adalah bait Allah, bait daripada Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itulah yang tinggal di dalam kita, itulah yang bekerja, yang menyembuhkan dan menolong banyak orang lewat kehidupan Ibu Lila. Amin. Jadi kita percaya Tuhan Yesus bukan percaya beli kucing dalam karung, tapi dibuktikan. Nah, teman-teman, kehidupan iman itu, pembuktian itu sangat mutlak, sangat utama. Bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan kalau tidak terbukti? Ya, misalnya kita bilang, dia maha kuasa. Nah, sudahkah kita melihat kuasanya? Kalau kita belum melihat, ya berarti kita hanya percaya kepada buku. Tapi kalau kita melihat kuasanya, berarti itulah membuktikan bahwa yang ditulis di dalam buku itu adalah firman Tuhan. Tapi kalau tidak terbukti, maka itu berarti bukan firman Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan itu mutlak, itu kebenaran. Kalau ditulis dia maha kuasa, kamu akan beroleh kuasa, maka akan terjadi di dalam hidup kita. Luar biasa sekali. Karya Tuhan yang menjamah, menyelamatkan seorang Ibu Lila, yang seperti saya katakan Matius 11 ayat 28, Tuhan cinta segala bangsa. Tuhan Amin. sayang kepada semua bangsa. Baik yang kulit putih, kulit hitam, kulit abu-abu, ya mungkin kulit warna apapun, dia sayang semua manusia. Jadi Tuhan bilang sekali lagi, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tidak ada yang bisa berkata seperti ini kecuali Tuhan. Kecuali Tuhan Yesus. Karena apa? Karena yang pertama dia mengasihi semua manusia. Dia tidak peduli apapun latar belakangmu. Dia cinta sama semua manusia. Itulah Tuhan yang benar. Kalau iblis itu jahat, ya. Dia hanya menghendaki kematian supaya manusia mati terbunuh, karena Yohanes 8 ayat 44. Iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Ya, makanya dia merusak pikiran manusia, dia memasukkan kebencian, iri hati, amarah, pertikaian, pertengkaran, fitnah, dan ujung-ujungnya manusia saling membunuh. Karena memang setan itu sangat jahat. Setan itu haus darah. Dia sangat menginginkan kematian manusia. Dia tidak ingin manusia hidup. Nah, inilah setan yang sangat berbahaya, supaya jangan sampai hidup kita terintimidasi atau termakan perkataan-perkataan dari setan, karena setan itu sangat jahat dan sangat ingin supaya semua manusia menderita. Karena tabiat setan itu adalah bertentangan dengan Tuhan. Tabiat Tuhan adalah kasih. Hakikat Tuhan adalah kasih. Jadi luar biasa apa yang dinyatakan Tuhan kepada Ibu Lila. Oke, Ibu Lila, mungkin saya ingin bertanya, setelah Ibu percaya Tuhan Yesus, tantangan apa saja yang Ibu hadapi pada waktu itu? Apakah Ibu bagaimana? Apakah ada orang yang tidak suka atau mungkin melakukan tindakan-tindakan yang membuat Ibu harus tinggalkan Tuhan Yesus? Apakah Ibu menemukan seperti itu? Saya menemukan, Pak. Itu dari kakak saya sendiri, kakak kandung saya sendiri. Dia setiap lewat depan rumah saya, lewat rumah orang kafir, lewat rumah orang kafir katanya, Pak. Terus bagaimana reaksi Ibu setelah
dikatakan bahwa ibu orang kafir, apakah ibu menyesal ikut Tuhan Yesus? Tidak, Pak. Tetap saya pegang teguh, Pak. Ya, kakak yang menghina itu sekarang sudah percaya Tuhan Yesus apa belum, Bu? Belum, Pak. Oh ya, jadi itu masih merupakan istilahnya sarapan setiap hari ya, kalau lewat di depan rumah ibu. Iya, Pak. Dulu waktu saya masih tinggal di Bintara, Pak, di kontrakannya Eyang Haji Nikmah. Iya, pasti. Iya, dia lewat pakai sepeda. Dulu kan belum pala musim kali motor, Pak. Jadi pakai sepeda dia jualan baju keliling. Iya, lewat rumah orang kafir gitu. Oh. Terus apa lagi tantangannya, Bu, selain dari kakak itu? Satu, Pak, kayak dijauhi lah, Pak, dijauhi keluarga gitu. Kadang kalau kita datang gitu, perasaannya kita kayak mau minta aja gitu, Pak. Padahal saya tidak pernah mau mengeluh, Pak. Saya di poligami hampir 5 tahun pun saya tidak pernah mengeluh, Pak. Saya maaf cakap, Pak. Saya cacat ini, Pak. Ini 8 jahitan, ini 7 jahitan, ini. Jadi setiap datang abang saya atau kakak saya atau ibu saya, kalau dia datang dilihatnya mata saya memar atau bibir saya bengkak atau apa. Kenapa itu, Nak? Jatuh. Kenapa itu, Nak? Kepleset. Saya tidak pernah mau terbuka karena pikiran saya tetap saya pegang rumah tangga saya. Iya, Pak. Iya, ya. Jadi waktu ibu percaya Tuhan Yesus itu, ibu masih dengan suami pertama apa bagaimana? Masih, Pak. Tetap kami berjalan dengan suami pertama, Pak. Tapi dia memang sudah jujur, Pak. Saya sudah mendoakan, tapi saya akan berubah. Jadi saya tetap memaafkan, Pak. Saya tetap memaafkan. Tapi dia tidak bilang dia sudah menikah, Pak. Tahun 2009, bapak saya meninggal, Pak. Tahun 2005, bapak saya meninggal, Pak. Bulan 9. 2005, bulan 9, tanggal 9 atau tanggal 11 itu, Pak, bapak saya meninggal. Jadi pas saya dulu, Pak, sempat dipindahkannya ke Cilodong, Pak. Ke Cilodong. Disitulah bisa dibilang, maaf cakap, Pak, disitulah seperti rumah garapan, Pak. Di situ banyak orang kumpul kebo, banyak orang yang bersuami 3, banyak istri yang bersuami, banyak suami yang beristri 5, begitu, Pak. Pokoknya lokasinya lokasi berbahaya lah, Pak, di situ di Cilodong, Pak. Itu saya dulu di Haji Bonin, Pak, di Haji Bonin. Saya ibadah di GBI Simpangan Depok. Jadi saya kadang tidak mempunyai rupiah, Pak. Saya berjalan dari lapangan BDB, katanya lapangan BDB sampai Simpangan Depok saya berjalan, Pak. Saya tuntun anak saya, Pak. Yeah. Jadi pas meninggal bapak saya 2005 bulan 9, dia datang ke rumah. Saya sudah mimpi malamnya. Memang Pak, entah memang saya dikasihkan Tuhan indera, tambahan saya tidak mengerti, Pak. Bisa saya yang belum terjadi bisa tergambar di mata saya sampai sekarang ini, Pak. Misalnya entah anak saya lah mau tabrakan gitu kan, Pak. Tetap saya berbicara, "Nakku, kalau sekolah hati-hati ya. Ada orang yang ditabrak. Hati-hati ya." Entah mengapa, tapi saya tidak tahu apa yang terjadi. Tapi udah saya lihat gitu, Pak, depan mata saya gitu. Saya tidak tahu kapan itu terjadinya gitu. Saya tidak tahu, Pak. Tapinya memang saya udah melihat gitu, Pak, sampai sekarang ini, Pak. Saya rasakan itu, Pak. Bahkan kalau orang yang saya urut, Pak, walaupun tangannya kadang tidak bisa mengangkat, kakinya tidak bisa melipat seperti ini. Kalau dia sudah agak lumayan di badannya, Pak, udah agak lapangan katanya di badannya gitu, udah agak segar di badannya. Di badan saya ini pun terasa, Pak. Jadi kadang orang suka bilang, punya apa katanya, jangan-jangan kamu punya, entah nenek kamu ngikutin kamu. Saya demi Tuhan, aku bilang, saya tidak pernah kenal dengan dukun. Saya bilang, saya tidak pernah kenal dengan roh hitam. Saya tidak pernah, saya cuma berharap pada Tuhan saya, aku bilang. Saya percaya, aku bilang. Bagi kita yang percaya kepadanya, kita tidak pernah akan binasa, melainkan beroleh hidup kekal.
Juga Pak, satu Amin. lagi Pak, aku Ya, klaim firman Tuhan segala-galanya Pak. Segala air matamu telah aku perhitungkan. Itu Pak, itu rema, itulah firman yang benar-benar yang saya klaim benar-benar di hati saya Pak, di hati dan pikiran amin. saya. Itu saya imani Pak. Dan juga Ya, satu Pak, pencobaan-pencobaan yang dia berikan tidak pernah melebihi dari kekuatan saya Pak. 1 Hmm. Korintus 10 ayat 13. Iya Pak, itu mungkin ayatnya mungkin saya masih agak-agak ini Pak. Tapi itu memang yang pertama saya memang mengena di hati saya itu Pak. Pencobaan-pencobaan yang dia berikan tidak pernah melebihi dari kekuatan saya. Dan juga Amin. semua air matamu telah aku perhitungkan. Itu Pak yang merema di hati pikiran saya Pak. Itu saya imani, saya klaim. Haleluya. Iya Pak. Baru kan Pak, Iya. pas datang dia, saya bermimpi, bapak saya datang, anak saya ke Ica, ayo nak jalan-jalan yuk sama Bayak. Kalau di kampung kami ini Pak, di Sarinemba ini kalau manggil kakek Bayak, kalau marga Simbering Milala Pak, ayo jalan-jalan sama Bayak. Dalam mimpi saya itu Pak, kalau jalan-jalan berarti nggak bagus dong. Apa ini yang terjadi gitu? Tapi kan saya tidak bisa menerka-nerka langsung saya bercerita, wow ada akan terjadi seperti ini gitu kan Pak. Terus taunya datang mantan suami saya ke rumah. Ayo, kamu ke Bintara. Kenapa? Sekarang abang Surya disuruh pulang sama kakak Ika. Kenapa? Mama katanya. Kalau mama itu mertua laki-laki Pak. Kalau orang Karo bilang, mama sakit keras katanya. Dia berbohong Pak. Dia tidak bilang sama saya bahwa bapak saya sudah meninggal gitu Pak. Langsung cepat kita bikin cerita. Itu pun kaki saya udah dibilang sempurna belum Pak? Soalnya kalau saya capek dikit gitu masih tertatah-tatah sedikit-sedikit gitu Pak. Namanya aku paling tidak kurang lebih 1 bulan lah saya baru sembuh dari kelumpuhan itu Pak. Itu pun saya udah bersyukur sangat gitu. Puji Tuhan lah gitu Pak. Kadang maaf cakap waktu saya belum bisa berjalan, saya mau ke toilet gitu Pak, buang air kecil. Kadang sudah berceceran Pak. Maaf cakap ya Pak ya. Kadang saya mau ke kamar mandi gitu kan Pak, saya mau buang air kecil, itu kadang sudah berceceran. Sementara masak apa juga harus saya lakukan, namanya saya ibu rumah tangga. Jadi harus saya lakukan gitu Pak. Kalau tanggung jawab sebagai istri saya tetap selalu lakukan Pak. Baru siap seperti itu Pak, sampai di Bintara, mana kakakku? Ku bilang sama abang ipar, abang saya namanya Srianto. Dia aslinya dari Lampung, Jawa Lampung. Suami kakak saya Sukma Ika Merdekawati. Sampai itu, kakakmu udah ke bandara katanya. Terus mana abang tua? Saya bilang, mana abang Surya Kencana? Aku bilang, dia juga udah ke bandara. Apa sih yang terjadi nih? Aku bilang gitu. Apa yang terjadi nih? Aku bilang, kan bapak udah nggak ada deh. Katanya, saya teriak. Apa? Aku bilang, langsung Pak, kaki saya berat. Saya langsung kaki saya berat. Tuhan Yesus, tolong aku Tuhan. Firman-Mu berkata Tuhan, sekali aku percaya kepada Engkau, Kau tidak pernah mempermalukan. Tuhan, tolong aku Tuhan. Langsung Pak, dalam detik itu juga saya tidak mempunyai uang Pak. Mantan suami saya cuma mengasih saya 150.000 Pak. Sementara kita dulu pesawat Adam Air, kalau nggak salah dulu Pak tahun 2005, disitulah meninggalnya Gubernur Medan yang di dekat Pajak Sore Pak. Di situ yang dia meninggal pas dia mau entah dia mau berangkat ke Jakarta atau dia landas dari Jakarta mau turun ke Polonia, itu juga saya masih kurang ingat Pak. Tapi kejadiannya 2005 itu Pak. Bilang, saya cuma bisa kasih kamu 150.000. Kalau kamu mau pulang cuma itu uang saya tidak punya uang katanya. Dalam detik itu Pak saya berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, saya ingin lihat bapak saya terakhir kali Tuhan, saya bilang. Tapi orang ini tetap bilang, enggak belum meninggal dek, masih sekarat di rumah sakit gitu, karena dia takut saya lumpuh kembali gitu Pak. Baru langsung 5 menit itulah saya ditelepon bibi saya, Unjuk, itu yang mempunyai PT Gloria Gurki Persada, datang nakku ke bandara, rental mobil dulu langsung ke bandara. Berapa orang kalian pulang? Udah bibi beli tiket. Bibi tunggu, pokoknya tiket udah bibi beli. Kamu langsung datang ke bandara Soekarno Hatta, dari situ kamu berangkat, tanya Pak. Makanya saya bisa ketemu almarhum bapak saya, dan juga saya Pak pulang dari, memang banyak Pak, walaupun banyak pencobaan, walaupun banyak beban, saya tetap tidak seperti
cepat putus asa, Pak. Kalau dulu saya cepat putus asa. Ya Allah ya Tuhanku, saya udah jalanin sholat 5 waktu, kok terus salah aja. Kok saya udah jalanin seperti ini, kok saya terus ada kesalahan. Saya seperti itu dulu, Pak. Jadi pikiran saya bisa dibilang tidak, tapi tetap saya selalu sedikit gitu kan yang saya lakukan, tetap saya kayak gak ada hasil saya rasa gitu. Kok saya udah menjalankan katanya jadi baik, nggak boleh begini, nggak boleh tetap kok saya nggak pernah lupa dengan ini, tetap kok ada terus yang saya terima ada, ya Allah ya Tuhanku, terus-terusan Muhammad Rasulullah, cobaan tindih-tindih, begitu terus saya Pak kalau dulu Pak. Tapi semenjak saya kenal salib Pak, setelah saya mengenal Kristus, walaupun banyak pencobaan Pak, saya tetap tidak pernah terpuruk Pak. Saya selalu, Tuhan, kuatkan aku. Tuhan, pegang aku. Tuhan, semua di bawah kakimu Tuhan. Semua di bawah kakimu Tuhan. Itu saya terus Pak berdoa Pak. Terus, Amen. Jadi saya berdoa Pak. Saya berdoa, Tuhan, ajar mulut lidah saya berbicara. Saya ingin meninggikan Engkau. Saya ingin memuliakan Engkau. Ajar saya untuk bisa belajar berdoa. Ajar saya supaya bisa mengucapkan kata bersyukur. Ajar saya supaya saya bisa mengucapkan berserah. Seperti itu Pak. Pokoknya saya seluruh hidup saya ini Pak saya serahkan kepada Tuhan Pak. Sampai bapak saya meninggal 10 hari Pak. Mantan suami saya tidak pernah menanya kabar, 2005 bulan 12 saya datang ke Jakarta. Itulah saya bilang kejujuran perlu lagi sama saya. Tapi saya tetap mau bersamamu, ku bilang. Tetap kita mau satu atap, ku bilang. Tapi dengan satu syarat, ku bilang. Di saat saya tidak sanggup, saya akan pergi lahan-lahan, ku bilang. Keluar dari atap rumah ini, ku bilang gitu. Jadi, dia seperti itu, Pak. Kadang, mana sih, Pak, kalau kita ganti, kadang satu malam di sini, satu malam di sana, satu malam di sini. Gimana sih kalau hati wanita yang tersakiti, Pak? Tapi keluarga saya ini tetap tidak tahu, Pak. Tetap tidak tahu semua saya sudah dipoligami. Walaupun banyak orang yang cuap-cuap, kamu mesra di depan orang, tapi suamimu udah begini lagi, begini. Tetap, abang saya pun bertanya, abang saya Surya, kamu seperti ini, Dek? Tidak, Bang. Omongan orang apa sih yang nggak ada, Bang? Orang mungkin sirik dengan peromantisan rumah tangga kami. Tetap saya pegang itu dulu, Pak. Walaupun saya sudah jadi Kristen, memang saya masih ada berbohongnya. Karena saya tetap ingin dia selalu satu sampai selamanya. Itu memang saya klaim memang di hati saya, Pak. Tapi kadang kita berbuat kebaikan ini selalu salah, Pak. Jadi kita kadang ada ininya, Pak. Ada bosannya gitu, Pak. Jadi suatu saat, Pak, bayangkan, Pak, kita anak 3 di Jakarta, dikasih cuma 30.000. Sementara kita ngontrak, anak minum susu. Jadi kan kita sudah bingung, Pak. Semua. Kalau uang lebih dari sedikit kelebihan saya keluarkan, misalnya uangnya dikasih 35.000, bisa saya habiskan 37.000. Memang nggak punya otak kau, dasar binatang, begu. Itu dia terus Pak. Kalau di pikiran saya ini Pak, nggak punya otak. Pokoknya ngomong kotor-kotor itu selalu itu Pak. Itu sering itu di dalam keseharian rumah tangga kami Pak. Walaupun saya sudah Kristen itu sering Pak di dalam keseharian rumah tangga saya. Jadi saya coba Pak, mungkin saya salah memang, saya pinjam uang orang 5 juta, saya jalankan Pak ke supir-supir mikrolet 30A. Disitulah saya terjun ke lapangan Pak. Disitulah ekonomi saya mulai sedikit-sedikit bangkit. Disitu juga saya dituduh selingkuh Pak. Nah, jadi ku bilang gini, ku bilang hampir 5 tahun kamu berumah tangga, saya ngobrol sama si Anu salah, tapi di depan mata saya kamu lewat dengan istri kamu perasaan tidak kenal dengan saya, aku bilang, apalah artinya, aku bilang, ngapain lagi kita sambung rumah tangga kita, aku bilang, kita berumah tangga seperti kita di atas kapal, aku bilang, tapi tujuanku kalau bisa, aku bilang, tapi walaupun tinggi omaknya, walaupun gimana pun ombaknya, tetap saya punya pegangan, aku bilang, tapi tetap aja saya salah, aku bilang. Yang terbaik, kita kumpulkan keluarga masing-masing. Kita pisah, aku bilang. Iya, Pak. Selesai dari situ, Pak. Saya hampir 6 tahun single parent, Pak. Saya berumah tangga lagi bersama Marga Gultom, Pak. Marga Gultom, Erwin Trinop Gultom, sekarang pun dia sudah almarhum, Pak. Saya mempunyai anak
tiga, Pak. Karisna Eliakim, Nino, dan juga Evelyn Hazer. Siap dari situ, Pak. Evelyn Hazer berumur 4 bulan setengah, dia meninggal, Pak. Dia sudah diambil lagi sama sakit gigi, Pak. Iya, Pak. Suami kedua, Bu. Iya, Pak. Dia sakit gigi, Pak. Dia sakit gigi. Anak saya yang kecil bernama Evelyn Hazer yang sekarang berumur 5 tahun 3 bulan. Tetap saya, pokoknya apapun saya lakukan dulu saya tinggal di Sarinembah ini, Pak. Di Sarinembah, Kecamatan Munte. Jadi kemanapun saya bawa beko, Pak. Kemanapun saya gendong belakang. Kadang saya ke ladang bawa anak 3, ya. Gimana lah, Pak, kalau kita wanita single parent, baik pun di mata orang tetap jahat kan, Pak. Di mata keluarga pun kalau kita tidak ada, tetapnya kita kadang dikucilkan. Tapi tetap saya berserah, Pak. Bahkan saya bisa dibilang, Pak, perjalanan saya, kalau kita dari Bintara, Pak, dari Bintara ke Simpang Rawadas itu, Pak, saya jalan ibadah di GPDI di Sarinembah ini, ya, Pak. GPDI Eklesia Sigamanik Sarinembah. Saya berjalan, saya bawa anak saya Evelyn Hazer. Tiba-tiba, Pak, di situ saya terpuruk lagi, Pak. Umur anak saya hampir 4 tahun setengah, single parent, Pak. Rumah saya banjir, Pak. Rumah saya banjir. Rumah saya banjir di Sarinembah ini, Pak. Rumah saya dindingnya bambu, Pak. Di Sarinembah ini rumah saya banjir berkisar kurang lebih 3 bulan setengah, Pak. 3 bulan setengah. Saya tanya abang saya Surya, bagaimana, Bang? Dia tidak meresponi karena memang dia perekonomiannya pun lagi memang pas-pasan karena dia sambil kuliah, Pak. Namanya kehidupan di Jakarta juga dia sambil kuliah teologi, ya kan. Jadi saya tidak bisa memaksakan. Di situ, Pak, saya terpuruk, Pak. Saya bisa dibilang, aduh Tuhan, kok begini terus Tuhan? Selalu ada pencobaan Tuhan. Jadi saya dibilang berontak, iya, Pak. Dibilang kayak berontak saya. Kok begini terus Tuhan? Saya udah puasa, kok begini terus Tuhan? Saya bilang. Tapi walaupun saya seperti itu, Pak, tetapi tetap saya tidak terpuruk, tetap saya kayak orang kuat gitu, Pak. Walau di mana-mana saya bisa senyum. Banjir pun rumah saya 3 bulan setengah saya tetap tersenyum. Saya ada nanam jagung, Pak. Saya lahannya lahan abang saya Surya Kencana. Saya dikasih lahan, jagung saya berkisar 8 kilo. Saya dulu ditinggalkan suami saya almarhum, utang berkisar hampir 36 juta, Pak. Sedikit demi sedikit tercicil saya. Tiba-tiba, Pak, saya ketemu itulah mungkin karena saya lagi terpuruk, Pak. Saya di Batu Karang di rumah adik mama saya. Karena saya lihat juga kehidupan perekonomian mama saya di bawah, jadi saya nggak mau lagi ngerepotin. Saya tinggalkan rumah saya Sarinembah, saya ke desa Batu Karang, Pak. Di sana saya suka bantuin saya bernama Nuraini Bangun, jualan nasi saya bantuin bersama kakak saya Eni Rosalinda Tarigan. Jadi di situ saya mendapat jodoh lagi, Pak. Iya. Saya mendapat jodoh lagi. Iya, saat Pak. Ini sudah suami yang ketiga ya, Bu? Iya, Pak. Saya mendapat jodoh lagi, Pak. Bernama Andrianta Bangun, Pak. Andrianta Bangun. Saya sudah mempunyai 1 orang putra, Pak. Umur putra saya berkisar 5 bulan, Pak. Iya. Berarti iya, Pak. Ibu menikahnya baru ya dengan ini suami yang ketiga ini? Iya, baru, Pak. Iya. Iya, luar Pak. biasa ya. Itulah karya Tuhan di dalam kehidupan daripada Ibu Lila. Dan Tuhan Yesus adalah Immanuel. Tuhan yang menyertai kita. Sekalipun banyak pergumulan, Tuhan Yesus tetap setia. Tuhan Yesus tetap bersama-sama dengan kita. Yang penting kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, sudah percaya kepada Tuhan Yesus, jangan sampai kendor, jangan sampai mundur. Karena apa? Karena iblis akan terus menyerang kita supaya kita mundur. Ya, iblis menginginkan supaya kita mundur dan tidak mengikut Tuhan Yesus lagi, ya. Puji Tuhan. Nah, Ibu pada kesempatan ini singkat saja, kira-kira pesan apa yang Ibu bisa berikan kepada teman-teman yang belum kenal Tuhan, ya, supaya mereka juga bisa mengalami
hal yang sama seperti apa yang terjadi di dalam kehidupan Ibu? Singkat saja, Bu. Silakan. Iya, Pak. Ya, Ibu bisa dengar saya? Dengar, Pak. Ya, Ibu singkat saja sampaikan pesan kepada teman-teman yang belum kenal Tuhan Yesus supaya mereka juga artinya ada ada kemurahan Tuhan di dalam hidup mereka supaya mereka juga bisa mengalami hal yang sama seperti apa yang Ibu alami. Silakan, Bu, singkat saja. Pesan apa yang Ibu bisa berikan kepada teman-teman yang menyaksikan acara ini yang belum kenal Tuhan? Ya, pada saudara-saudaraku yang belum mengerti arti keselamatan, kita hidup tidak bisa dengan kuat gagah kita sendiri. Kita hidup tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Di saat kita mengandalkan kekuatan kita, Tuhan pasti akan menjatuhkan kita. Tapi kalau kita bersandar penuh kepada Tuhan, kita selalu diberikan kekuatan dan kita tidak akan sampai terpuruk. Selalu ada jalan keluar. Immanuel, Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran bagi kita semua. Ya, luar biasa. Ya, jadi bagaimana Tuhan Yesus menyatakan kemurahannya, kebaikannya kepada Ibu Lila, dan saya berdoa supaya apa yang dibagikan oleh Ibu Lila bisa menjadi berkat, bisa mencerahkan dan juga menguatkan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, karena Dia Tuhan Immanuel, Dia tidak pernah meninggalkan kita, dan Dia adalah Tuhan yang baik, yang sayang kepada semua manusia. Siapapun Anda, Bu Lila adalah salah satu bukti lagi bahwa kasih Tuhan melampaui segala dimensi. Ya, jadi Tuhan tidak memandang, oh kau kan tidak percaya sama saya, tidak perlu saya sembuhkan kau. Tuhan Yesus tidak seperti itu. Setiap kali Dia melihat orang menderita, asal manusia mau buka hati, maka Tuhan Yesus akan datang dan menyembuhkannya. Dan itulah yang terjadi di dalam kehidupan, bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita manusia. Semua bangsa, siapapun Anda, semua suku, semua disayang Tuhan. Jadi tidak ada perkecualian. Tuhan tidak beda-bedakan, oh kau ini orang Israel ya, maka aku lebih sayang kau ini daripada bangsa-bangsa lain. Tidak. Kalau seperti itu berarti dia bukan Tuhan. Karena dia cuma cinta satu negara. Tapi Tuhan mengasihi semua manusia. Karena apa? Karena kita semua ciptaan Dia. Bagaimana kok Tuhan pilih-pilih? Ya. Jadi penjelasan untuk tentang hakikat Tuhan sangat mudah untuk kita pahami. Dia cinta semua bangsa. Dia sayang semua. Siapapun Dia mengasihi. Bahkan Dia mengajarkan kepada kita, kalau kamu ditampar pipi kanan, kasih juga pipi kirimu. Artinya apa? Karena di dalam Dia ada damai. Artinya apa? Di dalam Dia ada kebaikan. Dia tidak pernah mengajarkan dendam, iri hati, benci, atau marah-marah. Kalau kamu ditampar pipi kanan, hantam kepalanya. Biar pecahkan saja kepalanya. Tumpahkan darahnya. Ya, Tuhan Yesus tidak seperti itu. Oleh sebab itu, kiranya apa yang dibagikan oleh Ibu Lila bisa menjadi berkat, bisa menguatkan kita semua, dan kita bisa mengalami Tuhan, dan kita bisa pulang ke surga. Karena Tuhan Yesus sayang kepada kita semua. Dan bagi teman-teman yang diberkati, jangan lupa dukung Ibu Lila. Nomor rekeningnya nanti kami taruh di layar deskripsi. Ya, kita dukung semua orang yang aktif di dalam pelayanan untuk menyampaikan Injil, memberitakan Injil supaya apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup mereka tidak terhambat. Sebab itulah yang Tuhan nyatakan di dalam firman-Nya, bahwa kita dipanggil untuk saling mengasihi. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan terima kasih buat Ibu Lila atas kesaksiannya yang luar biasa. Saya berdoa Ibu tetap setia dan tambah menyala-nyala di dalam Tuhan, karena tantangan akan semakin besar, tapi jangan mundur, tetap setia, karena itulah yang Tuhan rindukan di dalam hidup ini, bahwa Tuhan sudah menyatakan, kalau kamu ikut aku, kamu harus pikul salib. Jadi itu sudah dinyatakan di dalam firman Tuhan. Oke, buat semuanya terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita berjumpa di program selanjutnya dan salam kemenangan. Amin.